Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Deinta Dona Puspita Dewi dengan NIM 115230104. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wilhelmina Putri dengan NIM 115230077. Halo, perkenalkan nama aku Farla Madan Poste dengan 115230117. Pada podcast kali ini, kami akan membahas satu topik yang sangat penting dalam dunia sains, yaitu eksplorasi geotermal atau eksplorasi panas bumi. Sebagai mahasiswa teknik geofisika, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan pemanfaatan metode geofisika untuk mencari sumber daya alam termasuk energi panas bumi. Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu merupakan potensi geotermal terbesar kedua di dunia? Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yaitu cincin api Pasifik atau Ring of Fire, sehingga memiliki banyak gunung api aktif yang menjadi sumber panas bumi. Namun potensi yang besar tersebut berarti dapat langsung dimanfaatkan. Dibutuhkan proses eksplorasi dari survei awal hingga pengeboran eksplorasi. Nah, kira-kira yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita langsung lanjut aja. Apa sih geotermal itu? Nah, sebelum masuk proses eksplorasi, kita harus paham dulu nih geotermal ini apa. Jadi, secara sederhana, geotermal ini energi panas yang berasal dari dalam bumi. Sumber panas ini berasal dari aktivitas magma dari peluruhan unsur-unsur radioaktif yang terus menghasilkan panas di bagian dalam bumi. Panas tersebut nanti akan memanaskan batuan dan air tanah yang kemudian akan membentuk sistem panas bumi namanya. Nah, karena namanya sistem, dia tuh punya beberapa komponen kan. Jadi pertama komponennya itu ada heat source. Heat source ini atau batuan asal si penghasil panasnya itu. Kemudian yang kedua ada batuan reservoir. Reservoir dia nih batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas sehingga dia bisa menyimpan si fluida panasnya tersebut. Kemudian komponen yang ketiga ada caprock. Caprock ini berfungsi sebagai penutup. Jadi dia menahan fluida panas agar dia tidak naik ke permukaan. Lalu yang terakhir ada rekahan. Nah, rekahan ini berfungsi sebagai jalur naiknya si fluida panas yang nantinya bakal disebut sebagai manifestasi. Nah, aku mau nambahin ya yang udah disampaikan Mena. Jadi kalau salah satu komponen tersebut nggak ada, maka sistem geotermal itu biasanya nggak berkembang dengan baik. Jadi di permukaan, keberadaan sistem panas bumi ini biasanya ditandai oleh manifestasi geotermal, kayak air panas, fumarole, geyser, steaming ground, ataupun kayak ya abrasi batuan gitu. Jadi manifestasi inilah yang menjadi petunjuk awal bagi para geolog untuk konservasi lebih lanjut. Nah, biasanya pertanyaan yang sering muncul itu, kenapa sih masih perlu eksplorasi padahal udah ada mata air panas di permukaan? Jawabannya, karena manifestasi di permukaan ini belum tentu menunjukkan ukuran reservoir di bawah tanah. Bisa aja nih, mata air panas terlihat besar, tetapi ternyata reservoirnya kecil. Terus bisa aja sebaliknya, ada daerah yang manifestasinya sedikit, tapi menyimpan cadangan panas bumi yang sangat besar. Nah, karena itu, eksplorasi dilakukan untuk mengetahui letak reservoir, kedalamannya, temperatur, luas penyebaran, hingga potensi dia dimanfaatkan. Nah, dari informasi tersebut, itu tuh sangat penting sebelum sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan pengeboran yang biayanya bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah loh. Nah lanjut, kita bakal masuk ke tahapan eksplorasi. Nah, buat tahapan eksplorasi yang pertama ada studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini anggapannya kayak studi awal lah. Nah, biasanya kita tuh pada saat studi pendahuluan ini, kita kayak nyari data-data sekunder, kayak ngumpulin data-data kayak misalnya peta geologi regional. Abis itu, karena dia panas bumi kan, dia kan biasanya terikat sama aktivitas vulkanik. Makanya kita cari juga data gunung api, citra satelit, data topografi, lalu stratigrafi, pokoknya geologi daerah penelitian itu yang sangat kita cari, yang kita sebut sebagai penelitian terdahulu. Tujuan kita lakuin
studi pendahuluan ini buat apa sih? Karena kan kita mau nentuin daerah prospek yang layak untuk dilakukan survei lapangan. Nah, sebelum kita ngeluarin uang banyak-banyak dan ternyata daerah yang gak prospek, maka kita lakuin ini dulu untuk makin meyakinkan kita kalau misalnya daerah tersebut prospek dan bisa dilakukan atau dilanjutkan ke proses eksplorasi. Gitu. Nah, terus kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu survei geologi. Nah, di survei geologi ini di lapangan, geologi itu pasti memetakan jenis batuan, umur batuan, struktur geologi, zona alokasi, hidrotermal, serta persebaran manifestasi panas bumi. Struktur seperti sesar dan rakahan menjadi perhatian utama karena berfungsi sebagai jalur sirkulasi fluida panas. Selain itu, dilakukan analisis hubungan antara aktivitas vulkanik dengan sistem panas bumi. Data geologi nantinya menjadi dasar dalam menentukan lokasi survei geofisika. Nah, kalau udah melakukan survei geologi, biasanya kita melakukan survei geokimia juga. Pada tahap ini, itu tuh dilakukan pengambilan sampel air panas, uap, maupun gas. Dari sampel-sampel tersebut, nanti akan dianalisis untuk mengetahui kandungan unsur kimia seperti silika, natrium, kalium, kalsium, klorida, hingga gas karbon dioksida, dan hidrogen sulfida. Para peneliti biasanya dapat memperkirakan temperatur reservoir maupun meskipun belum dilakukan pengeboran. Selain itu, analisis isotop juga dapat dilakukan untuk mengetahui asal fluida, apakah berasal dari air hujan, air laut, atau campuran keduanya. Nah, kan tadi buat survei-survei awal kan, kita lanjut karena kita mahasiswa geofisika, kita bakal masuk ke metode geofisika. Kalau metode geofisika ini kan pada intinya kita gunakan untuk menggambarkan kondisi bawah permukaan sebelum kita melakukan pengeboran. Karena setiap batuan memiliki sifat fisika yang berbeda, maka kita dapat memanfaatkannya untuk mengidentifikasi sistem geotermal. Lanjut kalau buat Nah, metode. selanjutnya tuh Mm-mm. selanjutnya tuh di metode magnetotelurik atau MT. Jadi metode ini tuh yang paling banyak digunakan karena metode ini memanfaatkan medan listrik dan medan magnet alami bumi. Parameter utama yang diukur itu resistivitas batuan. Jadi pada sistem geotermal bisa ditemukan tiga zona. Zona pertama itu adalah lapisan penutup dengan resistivitas rendah akibat mineral lempung hasil alokasi. Terus juga zona kedua merupakan reservoir dengan resistivitas sedang. Terus sedangkan bagian bawah itu bisa menunjukkan resistivitas tinggi yang berkaitan dengan sumber panas karena memang memiliki kedalaman hingga beberapa kilometer. MT ini tuh menjadi metode utama eksplorasi geotermal. Seperti itu. Hmm. Lanjut deh sebagai aslab gravity. Nah, selain metode MT, kita jadi apa gravity itu? Jadi metode gravity ini mengukur perubahan percepatan gravitasi akibat adanya perbedaan densitas batuan di bawah permukaan. Metode ini berguna untuk mengidentifikasi struktur geologi seperti sesar, cekungan, maupun intrusi magma. Dari data gravitasi biasanya nanti akan dikombinasikan nih dengan metode lain sehingga interpretasi menjadi lebih akurat. Kayak gitu. Oke, lanjut. Ada juga metode geomagnet atau metode magnetik. Nah, kurang lebih konsepnya ini mirip sama metode gravitasi. Cuman kalau misalnya metode magnetik, gravitasi dia parameternya densitas, kalau magnet dia parameternya suseptibilitas atau sifat kemagnetan batuan. Jadi, kenapa sih metode magnetik ini bagus kalau misalnya di daerah geotermal? Karena pada daerah altrasi hidrotermal, mineral magnetik ini berubah. Jadi kalau misalnya dia kena panas, sifat kemagnetan batuannya ini bakal menurun. Makanya kita kalau misalnya di peta magnet itu kita ngelihat daerah yang nilainya tuh rendah. Itu bisa menunjukkan atau sebagai salah satu petunjuk dari sistem panas bumi tersebut. Nah, ini kalau metode-metode yang kita sebutin ini kan kita termasuknya metode murah ya, karena ini jatuhnya metode pasif. Kalau misalnya metode yang aktif tuh gimana sih? Kan biasa lebih mahal tuh, kayak misalnya seismik yang harus akuisisi gitu tuh. Kira-kira gimana sih seismik tuh? Oke, kita lanjut ke metode seismik ya teman-teman. Metode seismik itu digunain buat mengetahui struktur bawah permukaan secara detail. Jadi gelombang seismik ini dipantulkan oleh lapisan batuan sehingga menghasilkan citra struktur geologi.
Walaupun hasilnya sangat baik, tapi biaya survei seismik ini tuh cukup mahal. Jadinya penggunaan ini biasanya terbatas pada tahap lanjutan, gitu. Kita masuk Hmm, ke integrasi data mungkin ya. Deh, kamu tahu nggak sih integrasi data itu dalam eksplorasi geothermal? Integrasi data ya. Jadi Ya. kalau di eksplorasi geothermal tuh nggak cuma ada satu metode yang bisa ngejawab seluruh permasalahan yang kita cari. Karena itu, jadi ada beberapa data itu tuh harus kita integrasikan. Misal nih, tadi kan kita udah ada survei geologi. Nah, dari geologi ini kita tuh dapat info nih mengenai struktur-struktur di daerah penelitian. Terus kan kita juga udah ngelakuin survei geokimia juga. Nah, dari geokimia ini kita tuh bisa tahu hasilnya ini menunjukkan karakteristik fluida yang ada di daerah penelitian kita. Terus kalau dari survei geofisikanya itu tuh kita bisa melihat gimana sih kondisi di bawah permukaan sistem panas bumi di daerah penelitian kita itu kayak gimana. Terus dari ketiga survei tadi itu tuh kalau hasilnya menunjukkan saling mendukung, maka peluang keberhasilan dari pengeboran eksplorasinya itu nanti menjadi jauh lebih tinggi gitu. Maka perlu dilakukan integrasi data. hmm, gitu ya. Jadi aku juga mau nambahin sedikit sih kalau misalnya integrasi data ini penting, apalagi kan tadi kamu bilang bisa mendukung satu sama lain kan. Nah, biasanya kalau dari tadi metode geofisika yang kita sebutin tuh integrasinya tuh biasanya gravity sama magnetik. Kenapa mereka biasa disatuin? Karena si gravity ini kan dia nunjukin si densitasnya. Jadi dia bisa ngepetain si misalnya kayak heat source-nya, habis itu reservoir-nya dari densitasnya itu. Kemudian nanti dari si magnetnya ini bisa nentuin apakah dia beneran heat source atau reservoir-nya. Karena kan kalau heat source sama reservoir kan dia mengandung panas. Jadi otomatis yang nilai densitasnya cocok itu nanti dia eh, responnya rendah nggak di magnet atau enggak. Kalau misalnya responnya rendah, mungkin bisa jadi itu emang si reservoir-nya atau dia tuh si heat source-nya kayak gitu. Terus habis itu ada juga yang biasa diintegrasiin tuh metode MT sama metode, seismik. Jadi, biasanya si, MT sama seismik ini, seismik itu kan dia kan bakal nunjukin lapisan-lapisannya kan. Sedangkan kalau misalnya nanti ada batuan yang kayak bikin si, kecepatan seismiknya lebih cepat, itu penampang seismiknya jadi jelek resolusinya. Jadi kayak hilang gitu lapisannya tuh nggak nggak kelihatan banget lah. Nah, ini bisa dilengkapin sama data MT. Jadi, si data MT ini kan dia ngelihat resistivitasnya kan. Kita lihat di bagian yang penampang seismiknya itu responnya nggak gitu kelihatan atau kayak chaotic gitu, itu di MT-nya tuh resistivitasnya apa sih? Nah, itu bisa jadi mengindikasikan batuan apa. Kalau misalnya resistivitasnya tinggi, bisa jadi dia batuan beku, atau kayak resistivitasnya rendah, kayak gitu. Terus, kita bakal masuk ke pengeboran eksplorasi. Jadi pengeboran eksplorasi ini udah tahap akhir setelah kita ngelakuin semua rangkaian itu. Nah, biasanya ini yang biayanya tuh paling mahal. Jadi paling beresiko kalau misalnya gagal. Nah, pengeboran ini diperoleh data temperatur aktual, tekanan reservoir, permeabilitas batuan, serta kapasitas produksi uap. Jika hasil pengeboran memenuhi syarat teknis dan ekonomis, maka lapangan geotermal dapat dikembangkan jadi pembangkit listrik. Tapi selain kita ngebahas apa namanya tadi integrasi data sama pengeboran eksplorasi ya, kita bakal ngebahas tantangannya juga nih. Soalnya kan eksplorasi geothermal kan pasti juga banyak lah tantangannya lah. Karena emang gimana ya, kalau memang benar yang tadi dikatakan Mena, kalau misalnya gagal itu udah hancur itu. Nah, jadi kita bakal bahas tantangannya. Jadi tantangan pertama itu yang sangat besar itu adalah biaya investasi. Jadi biaya investasi ini tuh menentukan eh, uang yang sangat besar lah. Terus juga yang kedua tuh adalah risiko kegagalan pengeboran. Nah, di risiko kegagalan pengeboran ini ya kalau misalnya kita gagal ngebor ternyata di situ bukan sumbernya, wah itu udah mahal lagi tuh. Balik lagi ke yang pertama, biayanya itu yang sangat besar.
Nah, terus yang ketiga itu adalah lokasi prospek. Nah, karena lokasi prospek ini tuh yang berada di daerah pegunungan, sehingga akses ini tuh menuju lokasi itu sangatlah sulit. Selain itu, interpretasi data bawah permukaan ini juga nggak selalu mudah karena kondisi geologi Indonesia ini tuh memang sangatlah kompleks. Seperti itu sebenarnya. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat ya tantangan-tantangan yang udah disebutin ternyata masih besar juga ya, kayak dari faktor biaya, terus resiko kegagalannya, terus dari lokasi prospek yang sebenarnya besar di Indonesia tapi kebanyakan tuh di daerah pegunungan, jadi harus banyak akses yang dipermudah ya. Jadi menurut kalian ini nggak sih kayak butuh banget ada pengembangan dari si geothermal ini biar kayak saat ini kan lagi mau go green ya, kayak mengurangi penggunaan migas nih. Jadi geothermal ini salah satu hal yang bisa dikembangkan. Jadi bisa disimpulin sih kalau eksplorasi geothermal ini punya proses yang sangat panjang dan butuh kolaborasi, integrasi data-data ilmu yang banyak juga. Iya sih. Apalagi kita juga sekarang masih gencar-gencar eksplorasi kan. Kayak di geothermal di Indonesia yang baru beroperasi berapa sih? Paling ya yang di Dieng. Terus habis itu yang di mana lagi? Sekarang masih banyak dieksplorasi apalagi yang ada manifestasi air panasnya. Kayak kemarin kita sempat ngukur di Parangwedang yang ada manifestasi air panasnya. Terus Candi Umbul, Telomoyo yang juga ada manifestasi air panasnya. Gitu. Terus juga ada Ungaran yang lokasi-lokasi tersebut masih sampai sekarang masih dieksplorasi, masih diteliti apakah bakal prospek atau enggak buat dilanjut ke tahap eksplorasi. Iya sih benar. Jadi mulai dari geologinya, geokimia, geofisika, sampai teknik pengeboran tuh memiliki peran yang sangat penting gitu dalam menemukan sumber energi panas bumi. Jadi dengan potensi geothermal Indonesia yang sangat besar ini, eksplorasi yang bagus itu bisa ngedukung nggak sih kayak penyediaan energi bersihnya, mengurangi emisi karbon, serta meningkatkan ketahanan energi nasional yang emang udah kita ini udah bahas dari tadi. Mungkin itu aja nggak sih yang kita bahas hari ini. Sekian pembahasan podcast dari kami mengenai eksplorasi geothermal. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semuanya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Bye. Dadah.